Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Amelia, NIM E 2019-1092. Di sini saya akan menanggapi video 5 teman saya untuk tugas UAS kali ini dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama video dari Sofa Kamila yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Pertama, ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, perusahaan memproduksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah sebagai konsumen dan pemberi subsidi. Siklus perekonomian 3 sektor ada 3. Yang pertama, sektor perusahaan, input dan output, gaji, upah, dan sewa. Yang kedua, sektor pemerintah. Yang ketiga, sektor rumah tangga. Dari 3 sektor tersebut mengalami pengeluaran dan pemasukan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan perubahan. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pajak memungkinkan pembelanjaan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan sebagai 1. Ditabung, yang kedua membayar pajak, yang ketiga membiayai konsumsi. Pajak langsung adalah pajak yang pungutannya pajak pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang membayar pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pada pajak pendapatan. Yang pertama, pajak represif, yang kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak progresif. Selanjutnya saya akan menanggapi video dari Pinkan Gyasa yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian dari kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur serta tingkat pasukan uang negara. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter itu ada 8. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki cara neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, pertimbangan antara ES dan HM. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan koperasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskontro. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan. Yang keenam, penyesuaian tingkat suatu suku bunga. Yang terakhir tentang mazhab instrumen dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, istisduna, yaitu tidak ada alasan untuk perubahan-perubahan. Yang kedua, mainstream, yaitu mempengaruhi besar kecilnya akad uang. Selanjutnya saya akan menanggapi video Fatur Rohim tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian tentang kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari kebijakan fiskal ini, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima untuk keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu ekspansif dan kontraksional.
Komponen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat kebijakan pengalilaan utang. Selanjutnya instrumen kebijakan fiskal, yaitu anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, stabilitas anggaran, anggaran defisit, anggaran surplus, dan pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia, dan mengoptimalkan kegiatan investasi, dan yang terakhir yaitu alokasi, distribusi, stabilitas, dan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan. Yang kedua, sistem pajak proporsional dibebankan pada tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan. Yang terakhir, penjelasan tentang fungsi kebijakan fiskal, yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap ekonomi. Yang ketiga, perhitungan zakat bukan dari jumlah barang. Selanjutnya saya akan menanggapi video dari Hana Al-Faridah, yaitu tentang peran dan fungsi bank sentral. Yang pertama, pengertian tentang bank sentral artinya lembaga institusi keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter. Tujuan dari bank sentral ini untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju perkembangan nilai tukar. Tugas dari bank sentral ini yaitu berkenaan dengan pemerintah. 1. Penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh pada percetakan uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal pada percetakan uang. Yang terakhir, penjelasan tentang kewenangan bank sentral, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua menentukan target moneter, yang ketiga mengontrol kebijakan. Yang terakhir saya akan menanggapi video dari Indana Zulfa tentang tugas dan wewenang OJK. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang wawasan dan pengendalian. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan kegiatan keuangan diskontro di sektor perbankan. Wewenang OJK dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai keseimbangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan tentang aspek yang meliputi manajemen risiko dan tata kelola bank dan prinsipnya. Terakhir, wewenang dalam non-bank dan bank, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan. Yang keempat, lembaga perwujudan pengelolaan statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan statuter. Yang keenam, menetapkan sanksi pelanggaran. Yang ketujuh, memberikan dan mencabut izin usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.